Insyaallah beberapa hari ke depan, tepatnya 3 hari ke depan, selepas maghrib kita akan mengkaji bersama kitab para ulama. Insyaallah yang akan kita kaji adalah sebuah kitab yang mulia, kitab yang agung, kitab yang ditulis oleh ulama besar, yang kita insyaallah tahu, kaum muslimin kebanyakan mereka tahu siapa penulis kitab ini. Insyaallah kita akan membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Imam Ahmad, hendaknya kita tahu dulu secara ringkas tentang beliau. Supaya apa? Supaya nanti kita tahu kedudukan kitab ini. Kenapa? Yang nulisnya luar biasa keilmuannya, luar biasa kekokohannya dalam beragama. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya Allah menyelamatkan agama ini dengan 2 orang, dengan sebab 2 orang, yaitu Abu Bakar dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yaitu Abu Bakar ketika di zaman beliau, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ada yang namanya fitnah berupa riddah, murtad, kaum muslimin murtad. Padahal yang murtad tersebut sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam artian ketika Nabi SAW wafat, orang tersebut masih beriman, atau sebelum wafat orang tersebut masih beriman. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka orang-orang murtad. Nah, Allah SWT menyelamatkan dengan sebab Abu Bakar, orang yang murtad tersebut diperangi sehingga apa? Sebagian mereka ada yang kembali bertobat, dan sebagian lagi ada yang diperangi meninggal dunia dalam keadaan murtad. Ini kejadian pertama. Kemudian kejadian kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya agama ini ditolong oleh Allah melalui pelantara Imam Ahmad bin Hanbal ketika fitnah khalqul Quran. Ketika di zaman dulu itu ada fitnah, ujian yang namanya itu Al-Quran adalah makhluk ciptaan. Sedangkan kaum muslimin sekarang tahu bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang langsung Allah firmankan, didengar langsung oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita alhamdulillah gampang menyebutkan hal tersebut. Di zaman Imam Ahmad menyebutkan hal ini langsung dipenjara. Bahkan sebagian ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jika tidak disiksa, bahkan ada yang sampai meninggal dunia banyak. Bahkan sebagian ulama ada yang terpaksa menyebutkan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Resikonya kalau tidak diucapkan kata tersebut disiksa. Dan banyak ulama yang terfitnah, artinya tidak sanggup. Dan ini tidak ada masalah ketika dipaksa dan nyawa kaitannya boleh. Akan tapi ada satu imam yang tetap kokoh dengan akidahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah laysa makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Di zaman dulu sulit untuk mengatakan Al-Quran bukan mengatakan Al-Quran kalamullah, sulit. Zaman sekarang alhamdulillah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ini diantara jasa Imam Ahmad. Bahkan beliau itu disebutkan dalam riwayat itu, seandainya yang dipecut, yang digunakan pecut memukul Imam Ahmad digunakan untuk memukul ba'ir, yaitu onta, mati onta itu. Imam Ahmad subhanallah beberapa kali pecutan. Nah, ini kedudukan beliau kokoh di dalam akidah, di dalam manhaj. Beliau dalam berpegang teguh kepada agama Islam yang mulia ini. Ini salah satu atau sedikit biografi tentang beliau. Beliau sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu imam dari 4 mazhab. 4 mazhab yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini yang masyhur. Sebenarnya mazhab itu banyak. Ada Al-Imam Al-Auza'i, Al-Laits, Sa'ad, kemudian Al-Thawri, Abu Thawr, banyak. Akan tadi yang masyhur adalah 4 ini. Salah satunya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang akan kita kaji ini, biasanya kaum muslimin mengenal Imam Ahmad terkait fikihnya. Kaum muslimin mengenal Imam Ahmad terkait hadisnya. Akan tetapi beliau juga menulis terkait akidah, terkait usul pokok. Oleh karenanya beliau namakan kitab yang akan kita kaji ini adalah Usul Sunnah. Usul As-Sunnah. Usul artinya pokok, pondasi. Sedangkan sunnah dalam artian secara bahasa at-thariqah, jalan. Dan sunnah di sini bukan berarti pengertian yang kita ketahui, yaitu pengertian ahli fikih, ma yusadu fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu, bukan ini.
bukan yang ketika dilakukan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa, bukan sunnah ini. Tapi sunnah artian thoriqah, jalan. Jalan siapa? Sunnah Nabi berarti jalan Nabi Muhammad SAW. Kalau disebut jalan Nabi Muhammad SAW berarti mencakup perbuatannya, mencakup ucapannya, mencakup iqrar, takrir, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Berarti yang namanya sunnah itu mencakup seluruh agama. Jadi usul sunnah pondasi agama seluruhnya. Karena ketahui bahwasanya kata Imam Al-Barbahari, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annal islama huwa as-sunnah. Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Wala yaqumu ahaduma illa bil akhar. Keduanya tidak akan tegak kecuali harus digandengkan. Jadi antara Islam dan sunnah tidak mungkin dipisahkan, harus digandengkan. Sebagaimana mata koin, dua ini saling bersatu, tidak dapat dipisahkan. Begitupun Islam, begitupun sunnah, mesti keduanya digandengkan. Nah, ketika kita memahami siapa penulisnya, kemudian apa isi kitabnya, dari judulnya saja luar biasa, penulisnya luar biasa, terkait bahasannya usul pokok agama seluruhnya. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita semua untuk mempelajari apa yang dalam kitab ini, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Baik, kita langsung masuk ke dalam kitab. Qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimallah, berkata al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, usul sunnah indana, usul sunnah, pokok sunnah menurut kami di sini berarti siapa? Ahli hadis. Menurut kami di sini berarti para ulama. Apa itu? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu berpegang teguh dengan ajaran agama yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Lihat, apa yang pertama? Yaitu berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Manhaj itu apa? At-thariqah, cara jalan beragamanya para sahabat. Ini pondasi pertama. Bahkan ini apa? Selainnya ngikut. Jadi poin-poin yang ada nanti itu porosnya di sini, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini porosnya. Karena ketika seorang di atas Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat, maka yang bawah-bawahnya berupa keyakinan terkait takdir, terkait keimanan, terkait mizan, terkait sirat, terkait surga neraka, itu cabang dari beriman kepada Nabi SAW sesuai dengan manhaj para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pokoknya apa? Itu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan apa-apa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Seorang ketika ditanya kenapa kamu mengambil manhaj cara beragama para sahabat Nabi Muhammad SAW, kita jawab karena itu yang diajarkan oleh Rasul SAW, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa itu? Minal muhajirin wal ansar, yaitu orang muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Sahabat. Ya, orang yang terdahulu masuk Islam kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat muhajirin ansar dengan baik. Apa ininya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Lihat, dalam ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran. Allah ridho hanya kepada 3 kelompok. Selainnya berarti tidak ridho. Seorang mengambil bagian keridhaan Allah sesuai dengan, lihat bagaimana di dalam 3 kelompok ini. Yang pertama, muhajirin. Kita masuk tidak muhajirin? Tidak, muhajirin sudah wafat. Kemudian kedua, ansor. Kita masuk tidak ansor? Tidak. Berarti yang ketiga, kita masih ada harapan untuk diridhoi oleh Allah, yaitu mengikuti muhajirin dan ansor. Jadi seorang jika ingin mencari keridhaan Allah, ikuti muhajirin dan ansor. Karena mereka lah orang-orang yang telah dijamin surga. Mereka masih ada di muka bumi berjalan dulu itu, mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya, wa kullu wa'adallahu al-husna,
keduanya, yaitu orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan setelah Fathu Mekah. Siapa itu? Para sahabat. Nah, keduanya itu siapa? Wa kullu wa'adallahu husna. Keduanya telah dijamin husna, itu surga. Jadi para sahabat itu dijamin surga. Adapun kita, siapapun orangnya, tidak ada jaminan masuk surga. Bahkan nanti disebutkan di kitab ini, seorang tidak boleh mengatakan fulan surga, fulan neraka, enggak boleh. Kecuali harus ada dalil yang mengatakan, karena ini masalah gaib. Bahkan seandainya kita misalkan tahu dia orang soleh, kita tidak boleh mengatakan dia di surga. Tidak boleh memastikan, kita hanya berharap dia masuk surga. Seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Para sahabat ketika mereka masih hidup sudah dijamin surga. Bahkan jasad-jasad mereka itu berada di atas muka bumi, tapi hati-hati mereka itu terpaut dengan akhirat. Kenapa? Luar biasa para sahabat itu. Sehingga kita misalkan membahas khusus tentang para sahabat, sudah luar biasa tentang mereka itu, baik ibadahnya, zuhudnya, akidahnya, apalagi dan lain sebagainya. Ini pokok yang pertama. Kemudian para sahabat juga direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, khairun nasi qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya siapa? Tabi'in. Tsumma ladina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Jadi generasi ini disebut salafus shalih, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, lihat, ketika seorang beragama sesuai dengan usul pokok pertama ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, maka insya Allah yang lainnya ikut. Yang lainnya ikut. Nah, ini juga faedah bagi kita. Ketika kita mendakwahkan kaum muslimin, apalagi keluarga kita, keluarga besar kita, masyarakat kita, ini ambil pokoknya, porosnya di sini. Ajak mereka apa? Untuk kembali kepada Al-Quran. Ajak mereka kembali pada sunnah. Ajak kembali mereka untuk memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan para sahabat. Jangan langsung main tembak, ini bid'ah, lari semua. Memang itu bid'ah, tapi ada hikmah untuk menyampaikan. Karena dalam dakwah itu ada dua. Pertama, kita tahu bahwa saya itu kebenaran kesalahan. Yang kedua, cara menyampaikan. Anda bahas seperti ini apa? Karena mungkin ini sudah ngaji, jadi lebih enak. Jadi ketika kita misalkan ngaji seperti ini, maka ketika mu'alah keluar apa, hendaknya diperhatikan masalah hikmah dan lain sebagainya. Ini yang pertama, yaitu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh di atas apa-apa yang dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kita misalkan pakai akal sehat juga, kan dari dalil sudah, Al-Quran sudah, kemudian sunnah sudah, sekarang pakai akal sehat saja. Semakin luar biasa ilmu gurunya, maka kemungkinan besarnya muridnya pun luar biasa ilmunya, suksesnya, seperti itu. Nah, itu pun para sahabat dididik langsung oleh manusia terbaik, dididik oleh Rasul Muhammad SAW. Guru terbaik Nabi Muhammad SAW, murid terbaik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kalau misalkan kita mengajak kaum muslimin, hendaknya difokus di sini. Karena kalau misalkan Al-Quran dan Sunnah, semua orang kaum muslimin mengatakan, oh saya Al-Quran, saya Sunnah. Tapi lihat pemahamannya bagaimana. Dan Al-Sunnah dalam berdalil itu dua. Pertama, dia itu harus tahu dalilnya sahih atau tidak. Ini Al-Sunnah dalam berdalil itu dua. Yang pertama, lihat dulu sahih atau tidak dalil. Kalau Al-Quran pasti sahih. Kalau hadis lihat sahih atau tidak. Ini yang pertama. Apakah cukup? Tidak. Yang kedua, ini juga penting, bagaimana cara berdalil. Ini tidak kalah pentingnya. Betapa banyak orang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis sahih, tapi pemahamannya pemahaman di sekarang PDW kalau bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Sunda apa? Nah, gitulah seperti itu. Jadi apa seenak dia gitu. Ini apa? Tidak benar. Jadi kalau misalkan mau tahu benar atau tidaknya pemahaman seorang tadi Al-Quran hadis sahih, kemudian sahih, hadisnya lihat sahih atau tidak. Yang kemudian kedua, pemahamannya benar atau tidak. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Karena rata-rata kalau misalkan kita mengkaji, kita para ulama, mereka menyebutkan pokok terkait manhaj ini, ya salah satunya ini tentang berpegang teguh dengan manhaj para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk yang kedua. Sebenarnya poin kedua ini yang masih kaitannya dengan yang pertama, yaitu wal-iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Jadi kita mesti mencontoh orang-orang yang baik. Kita ingin termasuk orang baik, contoh orang baik. Siapa? Para sahabat Muhammad SAW. Kita ingin masuk surga, contoh orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Jangan mengatakan, oh Habib Fulan, Kiai Alan dan lain sebagainya. Enggak, contoh para sahabat Muhammad SAW.
Ketika kiai tersebut, ketika ulama tersebut, habib tersebut mencontoh para sahabat, kita ikut mereka. Sebaliknya ketika mereka jauh, ya kita juga nggak ikut, ngapain? Sudah, kita ikut yang sudah dijamin masuk surga saja. Akan Ustaz, mereka sudah mati. Ya betul, siapa yang mengatakan mereka masih hidup? Mereka sudah mati, tapi riwayat tentang mereka masih ada. Kitab-kitab para ulama yang membahas tentang mereka ada. Bahkan apa yang namanya pemahaman mereka itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Baik, pertanyaannya, kalau Al-Qur'an secara tekstual dijaga oleh Allah, teksnya dijaga, apakah pemahamannya tidak dijaga? Mustahil. Ketika Al-Qur'an dijaga berarti hadis dijaga, karena hadis yang menjelaskan Al-Qur'an. Ketika Al-Quran hadis dijaga berarti bahasa Arab dijaga. Kenapa? Bahasa Arab yang berkaitan dengan hadis dan Al-Quran. Begitupun ketika hadis Al-Quran bahasa Arab dijaga, pemahaman para sahabat dijaga. Kenapa? Karena ini yang memahami itu semua. Pemahaman para sahabatlah yang benar terkait pemahaman mereka Al-Quran terhadap sunnah dan sebagainya. Ini pokok yang besar, yang agung, yang hendaknya kita perhatikan. Jadi gampangnya apa? Kalau ada perselisihan, kembalikan manhaj para sahabat. Kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada hadis yang Rasulullah SAW, kembalikan pada pemahaman para sahabat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih apapun sesuatu yang kecil, apapun perselisihan, farudduhu ila Allah, kembalikan pada Allah Al-Quran. War Rasul, kembalikan pada Rasul. Jika masih hidup, langsung tanya. Kalau sekarang berarti apa? Hadis-hadisnya dijaga. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika berselisih, kita tuh gampang, alhamdulillah. Kalau perselisihan antara kaum muslimin, datangkan Al-Quran, datangkan hadis. Tapi tidak cukup di situ, pemahamannya betul atau tidak, pemahamannya sesuai para sahabat atau tidak. Nah ini apa? Manhaj, metode, cara beragama kita. Manhaj salafus as-salih. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga yaitu watarkul bid'ah, yaitu meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Poin keempat, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah taala, meninggalkan bid'ah karena setiap bid'ah itu sesat. Baik. Ini bukan semata-mata ucapan beliau. Bid'ah itu ada di dalam hadis. Bahkan bid'ah itu kata syar'i. Kata syar'i itu apa? Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Bahkan disebutkan dalam hadis yang tegas riwayat Imam Muslim, yaitu terkait khutbatul hajah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini kata siapa? Bukan kata anak, bukan kata para ulama, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika ada yang seperti ini mengatakan, Ustaz, ada ulama yang mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah dan lain sebagainya. Tapi kita katakan apa? Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kenapa kamu bandingkan antara ucapan Nabi SAW dengan ucapan para ulama? Bukankah para ulama itu tugasnya menjelaskan apa-apa yang datang dari Nabi SAW? Jika para ulama mengisi apa yang datang dari Nabi SAW, maka tinggalkan ucapan ulama. Ambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kita di akhirat tidak ditanya terkait kita ikut ulama siapa, fulan atau alam. Tidak. Kita ditanya itu maja kuntum, maja ajabtumul mursalin. Kita ditanya itu apa yang kamu ambil petunjuk dari para rasul. Apakah kamu ambil seruan para rasul atau tidak, atau kamu menolak? Kita ditanya tentang itu. Maka di alam kubur kita tidak akan ditanyakan siapa ulamamu. Tidak ditanyakan itu man rabbuk wa man nabiyuk, Amadinu, apa agamamu, apa siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ini yang ditanya. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, urusan yang lain itu tidak masalah. Tapi tetap kita harus berbuat baik, berakhlak mulia. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, urusan yang lain itu apa? Ya sudah, kita tetap bermuamalah baik. Urusan mereka buruk kepada kita terserah. Yang penting apa? Kita benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu pun ini apa? Setiap bid'ah itu adalah sesat. Bahkan disebutkan di hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang masyhur yang terkait perpecahan umat, "Satabtariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu saja yang dijanjikan surga. Baik. Ketika kita misalkan berbicara seperti ini, bukan berarti kita
menjudge atau mengatakan fulan neraka fulan. Enggak, kita itu sering tuduh seperti itu. Ketika kita mengatakan setiap bid'ah itu sesat dan dapat sesatu neraka, bukan berarti pelaku bid'ah neraka, enggak. Bisa jadi apa? Mereka taubat. Bisa jadi ketika mereka meninggal kemudian tidak berbuat syirik, Allah ampuni. Bisa jadi kemungkinan lainnya. Tetapi ini hukum syar'i, kita menjelaskan apa ada. Ketika Rasul mengatakan bid'ah sesat, kita katakan bid'ah sesat. Tetapi jangan sampai kita pulang ke rumah habis ngaji seperti ini, ibu bid'ah, ayah bid'ah, kakak bid'ah, dia semuanya bid'ah. Ya kita nanti habis juga, ya seperti ini juga. Tadi usulnya, pokoknya ajak mereka ngaji, pahamkan mereka tentang manhaj yang benar, cara beragama, cara berdalil dan sebagainya. Ini pokoknya. Kalau ini sudah dapat, yang lain insya Allah dapat. Kalau awal-awal sudah tembak, wah habis kita. Mungkin kalau sampai jangan seperti itu. Jadi apa? Harus bertahap tadarruj kita dalamnya. Karena seperti ini pun apa? Karena ini insya Allah sudah ngaji dan membahas kitab yang bisa dipertanggungjawabkan oleh anak insya Allah. Ini apa terkait tadi kita lanjutkan hadisnya, bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam neraka kecuali satu saja. 73 golongan ini juga punya dalil. Ya kalau misalkan hanya dalil, semuanya punya dalil. Oh kamu jangan jangan menyalahkan yang lain, ini punya dalil, ya semua punya dalil. Tapi pertanyaannya pemahamannya siapa? Syiah pun punya dalil. Bahkan mengatakan Aisyah disembelih pun apa? Pakai dalil di surat Al-Baqarah. Yang menyebutkan Bani Israel sedang menyembelih Baqarah, kata Syiah yang Baqarah ini maksudnya Aisyah. Coba penafsirannya. Ini ada dalil nih, apakah benar? Salah. Kalau misalkan kita menyalahkan, ya memang salah. Dan kita juga apa? Punya dalil, punya bukti. Seperti itu. Taib. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Setiap bid'ah adalah boleh sesat. Tidak ada bid'ah hasanah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bid'ah hasanah. Dan itu pun hanya kita pelajari apa itu hanya sekedar penamaan saja. Seperti misalkan terkait masalah yaitu mungkin tidak ada penyusunan bahasa Arab, penyusunan ilmu nahwu, penyusunan mustalah hadis, kemudian penyusunan Al-Qur'an misalkan, ini mereka sebut bid'ah hasanah, padahal hakikat ini bukan bid'ah. Ini sesuatu yang memang masyru' ada. Contohnya pengumpulan mushaf itu apa? Sudah ada di zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar khulafa rasyidin yang disuruh oleh Nabi SAW berpegang teguh dengan sunnah khulafa rasyidin. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan bahwasanya satatariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat itu yaitu aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Ini kalau misalkan kita ingin selamat, yaitu apa? Hendaknya kita berada di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW dan petunjuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dijanjikan surga. Dan kita juga ingat, ketika kita ngaji seperti ini, ketika kita berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, bukan berarti apa? Kita ada jaminan surga. Bukan berarti kita tenang-tenang saja. Bukan kita berarti malas ibadah, enggak. Kita tetap apa? Menggabungkan antara roja, rasa harap dan takut. Kan bisa jadi misalkan naudzubillah seorang sudah ngaji, melenceng dia. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak hadir majelis ilmu, bisa jadi dia mengikuti syahwat hawa nafsunya, padahal sudah tahu kebenaran. Ya, karena apa? Jangan kita misalkan ketika sudah kenal sunnah ini, jangan merasa aman. Oh, saya kenal sunnah, saya meskipun sendirian bisa kokoh. Enggak, jangan seperti itu. Karena ketika seorang bersandar pada diri sendiri, udah lemah dia. Ketika dia lemah, Allah tinggalkan, sudah tidak bisa dia. Oleh karena tidak banyak orang yang termasuk banyak orang yang ketika kenal sunnah banyak yang melenceng juga, yang artinya sudah kenal sunnah kemana lagi, Allah musta'an. Namun kita tidak seperti itu. Allahumma amin. Selanjutnya yang poin ke-5, wa tarkul husumati wal julusi ma ashabi al ahwa, itu meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Jadi hendaknya kita sebisa mungkin jangan duduk bersama pengikut hawa nafsu. Ahlul ahwa itu pengikut hawa nafsu. Ahlul bid'ah juga dikatakan apa? Pengikut hawa nafsu. Kenapa? Ya dia ketika seorang berpaling dari kebenaran, maka pada hakikatnya dia ikuti hawa nafsu. Jadi dia tidak ikut kebenaran, maka pada hakikatnya dia ikut hawa nafsu. Nah, seorang bisa selamat dari hal seperti itu apa? Dia jauh-jauh dari duduk sama ahli bidah. Kalau kita sudah yakin dengan manhaj para sahabat ini, maka ngapain duduk-duduk di majelis ilmu yang lain? Ketika misalkan seorang sudah kenal manhaj salaf tapi masih duduk di yang lain, bisa jadi apa?
Syubhat masuk, syubhat masuk, syubhat. Sehingga apa? Oh enggak, semuanya benar kok. Mau ini benar, mau itu benar, semuanya punya dalil. Padahal dulu dia meyakini apa? Yang benar itu cuma manhaj salaf. Dan ingat, ketika kita mengatakan yang benar manhaj salaf, bukan berarti kita benar terus. Enggak, kita manusia bisa salah. Manhaj itu apa? Cara, metode beragama para sahabat pasti benar. Adapun personnya, orang-orangnya bisa salah. Jadi jangan sampai misalkan, oh ini salafi, aku benar sendiri, aku ahli surga. Enggak, siapa yang mengatakan seperti itu? Kita mengatakan manhaj salaf benar. Kenapa? Dalil-dalilnya jelas. Bukan berarti kita benar terus, kita manusia bisa salah. Kalau salah, nasihati. Bukan berarti apa mengklaim kita itu enggak seperti kita juga apa? Manusia bisa salah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu khata', bisa melakukan kesalahan. Khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dah kembali. Kita kalau sudah yakin, sudah fokus ngaji, belajar, yang lain apa nggak usah didengar. Kenapa? Asyubhatul khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Bisa jadi misalkan kita masih orang lain sehingga apa? Masih ragu terhadap kebenaran manhaj salaf. Coba kita mau ragu apanya terkait kebenaran ini? Mau ragu apanya coba? Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat. Para sahabat adalah yang sudah dijamin surga tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana mau ragu? Sedangkan manhaj ini manhaj yang paling benar. Kalau kita katakan manhaj salaf itu Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat itu salah, lalu siapa yang benar? Syiah yang benar, Khawarij yang benar, Murji'ah yang benar, Asy'ariyah yang benar, atau siapa yang benar? Salam. Ya. Lalu apa ya? Hendaknya kita perhatikan masalah ini. Kita yakini bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang benar. Kenapa? Karena dibangun atas Al-Quran dan sunnah, pemahaman yang benar, bukan pemahaman anak, bukan pemahaman fulan, bukan pemahaman para sahabat yang bersalsa. Kalau kita tahu itu pemahaman para sahabat, ada kitab-kitabnya, kita bisa datangkan. Saya dipahami? Kita lanjutkan. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumati fid din, dan tidak melakukan perdebatan, berbantah-bantahan dan permusuhan dalam agama. Nah, kalau masalah agama itu jangan sampai berdebat. Sudah berdebat itu apa, tinggalkan saja. Ustaz kan para ulama berdebat. Itu kan para ulama, kita kan bukan para ulama. Kalau sudah yakin ngapain berdebat? Berdebat itu dapat mengeraskan hati. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Suatu kaum itu tidaklah tersesat setelah dia mendapatkan petunjuk kecuali dia itu senang debat. Debat. Artinya apa? Oh, dia benar ya, udah saya ikut dia. Ini salah. Kalau sudah yakin manhaj benar, para sahabat benar, ngapain debat? Sudah, kita fokus belajar, ngaji kitab, kita para ulama, kita bahas kitab Imam Ahmad bin Hanbal terkait akidah, terkait manhaj. Apa sudah kita tenang. Urusan debat itu nanti para ulama. Nanti kita juga ada tahapannya. Kalau awal itu apa? Belajar, fokus, nggak usah debat sana, debat sini. Yang biarkan debat dibiarkan para ulama. Kita selaku orang awam maka sudah kaji saja kita para ulama. Kalau misalkan ada yang iskal, kurang paham, tanyakan. Insya Allah ada jawabannya. Agama ini sempurna. Apa-apa yang datang dari agama sudah ada penjelasannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sempurna, tidak ada yang kurang. Sempurna, tidak perlu penambahan. Kalau perlu penambahan belum sempurna. Kalau perlu pengurangan belum sempurna. Oleh karena kata Imam Malik atau kata sahabat dulu, kita ambil perkataan para sahabat, yaitu Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'au hasanah. Wa in ra'auhan nasu hasan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia seluruhnya menganggap itu baik. Itu kata siapa? Ibnu Umar. Kata Nabi Muhammad SAW jelas. Berarti kita hadis sudah, para sahabat sudah, kita tabi'in. Kata tabi'in Sa'id bin Musayyib, ketika melihat seorang sholat sunnah subuh lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat sholat subuh, bangkit lagi 2 rakaat, bangkit lagi 2 rakaat. Kata Sa'id bin Musayyib, jangan kau lakukan itu. Kata orang tersebut, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, ayu'adzibani Allahu bis-shalah atau ala shalah. Wahai Said Musayyib, apakah Allah akan mengadabku disebabkan aku salat? Kan dia salat. Salat, Allahu Akbar. Apakah Allah akan mengadabku disebabkan aku salat? Kata Said Musayyib, tidak. Walakin yu'adzibuka Allah bi mukhalafati sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi engkau diadab disebabkan menyelisih sunnah Rasul. Jadi bukan salatnya yang salah, tapi dia menyelisih sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul, kalau salat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat saja. Lihat, ini perkataan tadi. Belum lagi perkataan Imam Malik, yaitu seorang
tabi'ut tabi'in. Jadi sudah komplit. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, tabi'innya ada, tabi'ut tabi'innya Imam Malik. Kita bawakan kata Imam Malik, "Mari ibtada'a fil Islami bid'atan wa ra'u hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risal." Barang siapa yang dia menyangka di dalam Islam itu ada bidah yang baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat. Subhanallah. Kata Imam Malik, kalau ada yang mengatakan bidah sana, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat. Kenapa? Fa inna Allah qala, karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Madinah wa raditu lakumul Islam Madinah." Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Kalau sudah sempurna, khalas, beres. Berarti tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat lagi, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti saja, jangan saya berbuat tidak. Ini kata sahabat yang mulai. Jadi udah, kita itu tenang beragama. Al-Quran, Sunnah, sesuai pemahaman para sahabat. Dalilnya jelas, sahih, kemudian pemahamannya benar. Baik, kita lanjutkan ke poin ke-7, yaitu was-sunnatu indana atharu Rasulullah SAW. Dan sunnah menurut kami adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi sunnah itu apa? Tadi bukan dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini betul pengertian sunnah secara ilmu fikih. Akan tapi sunnah maksud di sini kata Imam Ahmad apa? Adalah sunnah yang mencakup seluruh agama. Yaitu apa? Ma udifa ila Nabi Muhammad SAW min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, baik perbuatan ataupun persetujuan, ini sunnah. Jadi yang namanya sunnah itu apa? Hendaknya kita mengikuti athar, bekas, efek atau jejak Rasulullah SAW. Tadinya apa? Jalan ke keselamatan. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian tuh berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya sudah. Kalau misalkan ada perselisihan, kembalikan kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Karena hadis ini berbicara tentang perselisihan. Kata Nabi SAW, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian hidup panjang, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan benar Rasulullah SAW. Ini apa? Salah satu mujizat Nabi SAW, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup panjang akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita saksikan kaum muslimin berselisih, ini A, ini B, ini C, ini D sampai Z. Akan tapi Nabi SAW di antara bentuk kasih sayangnya memberikan solusi. Permasalahannya ada nih. Apa permasalahannya? Yaitu perselisihan kaum muslimin. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan hendaknya kalian juga berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu jami'an. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Allahu Akbar. Ini menunjukkan tidak mudah. Seorang berpegang teguh dengan sunnah tidak mudah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham yang mana ini sulit. Saking apa? Saking sulitnya. Bahkan datang dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Datang suatu masa, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, benar agamanya, seperti menggenggam bara api. Dia bara api kalau digenggam panas sekali. Kalau dilepas agamanya dia lepas. Ini gimana solusinya? Isbiru hatta talqauni alal haud. Atau kama qala, sabarlah kalian sampai kalian meninggal dunia, sampai bertemu dengan Nabi SAW di haud. Sudah sabar. Karena yang agama itu perlu kesabaran. Bahkan Nabi SAW bersabda di hadis lain, ya'tul Islamu ghariban wa sayudu ghariban fatuba lil quraba atau kama qala. Islam ini datang dalam keadaan asing. Kemudian akan kembali asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Bukan berarti kita mengasingkan diri enggak muamalah, salah. Kita mengasingkan diri maksudnya apa? Bukan mengasingkan diri dengan sengaja. Kita berpegang teguh dengan agama itu terasa asing. Kenapa? Mungkin yang lain tidak berpegang teguh. Ya kita tetap berbaik sangka kepada mereka. Mungkin mereka belum tahu. Mungkin mereka belum paham. Hendaknya apa? Kita bermuamalah baik, akhlak baik, tunjukkan bahwasanya kita itu ngaji itu apa? Akhlaknya baik, bukan semakin keras, bukan tidak salam, bukan tidak senyum, enggak, kita tetap salam, sapa. Kalau misalkan ada hadiah kita beri hadiah, tetap muamalah baik. Tapi kalau misalkan salah, wayana, salah masalah lagi, bukan kata anak kata Rasul SAW. Seperti itu. Ketika misalkan kita mempelajari ini,
semua. Seperti kemudian selanjutnya di poin yang ke-8, was-sunnatu tufassilul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Yaitu poin ke-8, sunnah ditafsirkan atau sunnah itu menafsir Al-Qur'an yang mana ia adalah penjelas dari Al-Qur'an. Mungkin ada dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, Anda mau jelaskan di antara sunnah Nabi Muhammad SAW yang namanya Isya itu diakhirkan. Tapi ini dengan syarat ketika tidak memberatkan jamaah. Karena Nabi SAW pernah di suatu malam itu mengakhirkan Isya sampai hampir tengah malam. Dia mengatakan bahwasanya inilah waktu Isya, artinya waktu yang paling afdal. Tapi para ulama menjelaskan itu dilakukan ketika tidak memberatkan jamaah. Buktinya apa? Bukti Nabi Muhammad SAW melakukan itu cuma beberapa kali saja, sisanya ditinggalkan. Kenapa? Memberatkan, takut memberatkan umat. Nah, kita di sini insya Allah tidak keberatan ya, diakhirkan Isyanya. Sementara dari kita akhirkan Isyanya. Kenapa? Karena memang para ulama menjelaskan di kitab fikih waktu yang paling afdal Isya itu diakhirkan berdasarkan hadis tadi. Dan ulama itu ketika menjelaskan ada hadis. Jadi kita lanjutkan di poin ke-8, yaitu was-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. As-sunnah merupakan penafsir Al-Qur'an dan penjelas Al-Qur'an. Jadi yang namanya sunnah itu atau hadis sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra." Kami turunkan az-dzikr, artinya Al-Qur'an.
Tujuannya apa? Ditubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Di Al-Qur'an diturunkan, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya Al-Qur'an itu apa? Banyak ayat-ayatnya global, mujmal. Kemudian ditafsirkan oleh sunnah. Contoh misalkan dalam masalah salat, Al-Qur'an tidak menjelaskan kaifiatnya, tata caranya, waktunya. Waktunya disebutkan secara isyarat, tapi rinciannya itu apa? Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan di mana? Di hadis, karena dijelaskan bagaimana takbirnya, bagaimana rukunya, sujudnya, bacanya, sudah dijelaskan semua. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Begitupun dalam masalah wudu, "Man tawadda'a mithla wudu'i hadza." Barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, dicontohkan. Begitupun dalam masalah haji, "Litakhudhu anni manasikakum." Supaya kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dariku. Jadi semuanya apa? Dijelaskan. Haji itu dalam Al-Qur'an cuma perintah saja. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kewajiban manusia atas Allah adalah hijjul baiti, yaitu haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Disebutkan tata caranya di Al-Qur'an tidak, tapi di dalam hadis dijelaskan, "Litakhudhu anni manasikakum." Supaya kalian mengambil tata cara manasik haji dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah penafsir, as-sunnah adalah penafsir dari Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya, poin ke-9. Wa laisa fis sunnah qiyasun. Di dalam as-sunnah, maksudnya di sunnah ini adalah akidah. Di dalam masalah akidah tidak ada qiyas. Di masalah akidah itu tidak ada yang namanya qiyas. Misalkan Allah dikiaskan dengan makhluknya, subhanallah ta'ala Allah, maha suci Allah. Tidak boleh dikiaskan. Kalau sudah ada khobar, berita datang dari Al-Qur'an, baik itu terkait Allah, terkait hari kiamat, terkait surga, perkara yang gaib, sami'na wa sadaqna, kami mendengar dan kami betulkan. Karena seorang mukmin itu apa? Ketika diperintahkan, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika dilarang, sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami tinggalkan. Misalkan ketika diperintahkan, lakukan. Ketika dilarang, tinggalkan. Yang ketiga, ketika datang khobar berupa berita gaib, benarkan. Sami'na wa sadaqna, kami dengar dan kami benarkan. Jangan sampai sami'na, kami dengar, wa asaina, kami maksiat. Itu perintah, nggak apa-apalah saya tidak lakukan. Itu larangan, nggak apa-apalah saya lakukan. Oh, itu berita, nggak apa-apa, kan itu nggak masuk akal. Akal siapa yang dipakai? Patokan untuk memahami Al-Quran. Akal siapa yang dipakai? Patokan untuk memahami hadis. Akal itu berbeda-beda. Akal saya dengan antum beda. Akal kita dengan para ulama beda. Akal para ulama dengan para nabi beda, berbeda. Akal siapa yang menjadi patokan? Akal Nabi saja ketika menjelaskan masalah gaib masuk, kenapa kita nggak masuk? Masalah gaib itu apa? Jangan sampai dikiaskan. Sudah, kalau misalkan itu Al-Quran dan pasti benar Al-Quran, kalau itu hadis, lihat hadisnya sahih atau tidak, kita benarkan. Oleh karenanya disebutkan di poin ke-10, masih kaitannya sama, wala tudrabul hal amsal. As-sunnah itu, akidah itu tidak boleh ditentang dengan permisalan-permisalan, dengan akal-akal. Oh, kalau menurut saya seperti ini berarti seperti ini. Seperti ini sebenarnya menurut siapa itu? Kalau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa 'arsy, sudah yakini. Yang jelas apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita melihat, Allah melihat, tapi beda melihat kita dengan melihat Allah. Kita mendengar, Allah mendengar, tapi beda mendengar kita dengan mendengar Allah. Begitupun istiwa Allah 'alal 'arsy berbeda dengan istiwa raja di atas singgasananya, beda, jauh beda. Oleh karena apa? Kalau sudah datang khobar, sudah benarkan. Itu kaidahnya. Kita itu apa? Dituntut taslim. Kita itu agamanya apa? Islam. Islam itu apa? Tunduk, patuh. Istislam, tunduk, patuh. Oleh karenanya kata Al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia ahli hadis, beliau mengatakan, minallahi aw anillahi ar-risalah. Dari Allah lah agama datang. Risalah ini datang dari siapa? Dari Allah. Wa 'alar rasul al-balagh. Tugas Rasul menyampaikan. Kemudian wa alaina at-taslim, tugas kita taslim, tunduk, sudah. Sudah. Kita itu tugasnya tidak mengkoreksi, tidak mengakal-akali, enggak. Tugas kita itu tunduk, patuh. Tugas kita tidak mengurangi, tugas kita tidak menambahkan. Jamaah muslimin rahimakumullah, jangankan kita, Rasul saja sallallahu alaihi wasallam jika menambah-nambahi, dan mustahil Rasul menambah-nambahi, Allah mengancam.
Kata Allah SWT, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya engkau wahai Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang bukan dari kami, yaitu syariat bukan dari kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan ambil engkau dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na minhu watin, kami akan potong urat nadimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Nabi SAW mengada-ada dan mustahil mengada-ada, apa? Akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipotong, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah di surat Al-Haqqah. Ini Nabi Muhammad SAW seperti apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Sudah tugas kita mah belajar, amalkan. Ada dalilnya, dalil itu apa? Al-Quran Sunnah, pemahamannya ingat para sahabat. Kalau udah ada dalil Al-Quran Sunnah pemahaman para sahabat, sudah kita mah amalkan saja. Jangan peduli yang lain. Misalkan kalau kita sudah yakin, sudah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya poin ke-11, wa minas sunnah al-lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha. Kemudian poinnya panjang. Kata beliau, termasuk sunnah yang harus diyakini, yang barang siapa meninggalkan salah satu dengannya, maka Allah tidak akan menerima dia. Dan tidak beriman kepadanya, Allah tidak akan menerima dia. Apa itu? Poin-poinnya yang ke-12. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang pertama, yaitu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Jadi kata beliau, kalau misalkan poin-poin ini tidak diyakini, dia bukan ahlus sunnah. Yang pertama apa? Hendaknya ahlus sunnah itu beriman bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah ilmui. Ini yang pertama, al-ilmu. Jadi takdir itu apa? Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu itu Allah ketahui. Kemudian Allah catat. Ini al-kitabah. Jadi segala sesuatu Allah ketahui dan Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, yaitu Allah menghendaki terjadi sesuatu. Kemudian yang keempat adalah al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, kemudian al-khalqu, ciptaan. Segala sesuatu itu ciptaan Allah. Jadi ini 4 poin kita beriman kepada takdir. Kita meyakini Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ini yang pertama. Kedua, kita meyakini bahwasanya Allah mencatat segala sesuatu yang terjadi. Ini yang kedua. Ketiga, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang baik ataupun buruk, Allah menghendakinya. Karena jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kan Allah pemilik langit dan bumi. Apa-apa yang di keduanya itu milik Allah. Kalau misalkan raja yang itu buruk, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat apa? Kita meyakini segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara beriman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir adalah rukun iman yang ke-6. Dikatakan rukun apa? Karena dia asas fondasi. Tidak sah keimanan seorang sampai 6 hal ini. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kemudian engkau beriman takdir yang baik dan yang buruk. Hendaknya apa? Ketika kita mempelajari takdir itu banyak faedahnya. Di antaranya apa? Ketika kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan harta yang melimpah, mendapatkan kedudukan, kita tidak congkak. Ini faedah beriman kepada takdir. Kenapa? Karena saya sini pun, sukses pun apa? Ini kehendak Allah. Ini sudah dicatat oleh Allah. Kemudian hendaknya apa? Ketika kita beriman kepada takdir juga, ketika kita terjatuh, terpuruk, terkena musibah, kita tidak sedih. Kenapa? Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Seorang mukmin itu enak dia. Ketika misalkan beriman kepada takdir, hidupnya apa? Lebih tentram. Oh, ya sudah, kalau misalkan ini misalkan musibah, ya sudah, saya hanya pasrah, bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini yang terbaik. Begitupun ketika mendapatkan sesuatu yang senang, dia oh ini dari Allah. Ini bukan dari kehebatan saya, kecerdasan saya, keteteran saya. Enggak, ini dari Allah semua. Ini salah satu faedah beriman kepada takdir. Kemudian selanjutnya, wa tasdiqu bil ahadits fi. Kemudian beriman kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir. Jadi hadis itu banyak, salah satunya berbicara tentang takdir. Wal imanu biha, dan beriman terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang takdir. La yuqalu lima wala kaifa, jangan kita katakan kenapa, mengapa, enggak. Kalau sudah ada hadisnya, ada Qur'annya, jangan katakan kenapa, bagaimana, enggak seperti itu. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Tugas kita itu hanyalah membenarkan dan beriman saja. Tadi kalau misalkan sudah ada hadis, sudah ada Al-Qur'an, tugas kita itu sudah mendengarkan saja, tidak boleh protes. Kemudian wa man lam ya'rif tafsir hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uqima lahu. Fa alaihi al-imanu bihi wa taslim. Barang siapa yang tidak mengetahui makna hadis tersebut,
Jadi kita misalkan dengar hadis tapi tidak tahu maknanya apa. Nah, bagaimana sikap kita? Akal kita pun tidak sampai. Jadi kalau misalkan kita dengar hadis, kita tidak mampu memahaminya disebabkan misalkan otak kita belum sampai. Bodoh misalkan kita belum belajar. Apa solusinya? Yaitu dia cukup menerima saja, pasrah saja. Ketika apa? Belum sampai pemahaman. Tapi yang namanya hadis, yang namanya Al-Quran, jika kita cerna dengan akal yang waras, akal yang sehat, pasti masuk akal. Pasti. Karena yang namanya akal itu apa? Tidak bertentangan dengan dalil. Selama akalnya sehat, akalnya tidak terusak oleh filsafat, mantik, ilmu kalam dan sebagainya, menggunakan akal ini jika ini seperti ini, jika ini seperti ini, jika enggak, kita itu enggak dituntut jika, kita dituntut membenarkan. Ini tugas kita ketika ada hadis atau ayat yang berbicara tentang masalah gaib, kemudian akal kita belum sampai, sudah tugas kita membenarkan. Karena masalah gaib itu beda dengan masalah dunia ini. Di alam kubur misalkan ada seorang yang mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur, kita gali biasa saja, kemudian kita tolak, enggak seperti itu. Kita itu tugasnya membenarkan saja. Karena masalah gaib itu salah satu yang disebutkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah, yaitu Allah memuji orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini disebutkan sifat pertama. Siapa itu? Orang yang beriman kepada gaib, yang gaib. Di antara yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang Allah, tidak boleh dengan akal. Ketika berbicara tentang Allah, tidak boleh pakai perasaan. Kalau Allah sudah mengabarkan, itu yang paling benar. Karena Allah paling tahu tentang dirinya. Ketika Rasul menyampaikan tentang Allah, jangan tolak pakai akal. Karena Rasul yang paling tahu tentang Allah. Karena Rasul itu dapat wahyu. Lalu datang misalkan orang-orang mengatakan, orang-orang belajar filsafat, ini seperti ini. Siapa antum? Berbicara seperti itu, bukankah Rasul sudah gamblang menjelaskan? Rasul sudah menerima apa adanya, kok antum seperti itu? Hendaknya kita perhatikan masalah ini. Kemudian mislu hadis as-sadiqul masduq, seperti hadis as-sadiqul masduq, yaitu hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang hadatsana as-sadiqul masduq, mengabarkan kepada kami as-sadiqul masduq, maksudnya Rasul SAW. As-sadiq artinya yang benar, al-masduq yang dibenarkan. Kenapa Ibnu Mas'ud mengawali, memukadimahi hadis yang seperti ini? Karena hadis setelahnya masalah gaib. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Manusia itu dikumpulkan di perut ibunya 40 hari bentuk mani. Lihat, ini masalah gaib. Dulu itu belum ada. Apa zaman sekarang itu? USG. Bahkan zaman sekarang itu USG-nya canggih. Ada 4D ya. Zaman dulu itu nggak ada. Ibarat ini masalah gaib, masalah dulu. Ibnu Mas'ud memulai mukadimahnya mengabarkan kepada saya as-sadiq al-masduq, Rasulullah SAW yang benar dan yang dibenarkan. Benar yang disampaikan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selanjutnya? Kemudian yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya berbentuk daging. Thumma mudghatan misal dzalik, atau sebelumnya darah, kemudian setelahnya daging. Jadi ini apa? Proses masalah gaib di zaman dulu itu. Di 40 hari pertama mani, 40 hari kedua berupa darah, kemudian gumpalan daging. Ini dulu gaib. Sekarang alhamdulillah sudah diketahui. Bahkan ada orang kafir itu masuk Islam disebabkan hadis ini. Karena kenapa? Dulu belum ada teknologi yang canggih, sudah dikabarkan. Kemudian hadisnya selanjutnya, kata Ibnu Mas'ud, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha fayamalu amali ahli nar fayadkhuluha. Yang pertama itu apa? Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Yang artinya seorang itu terus beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga itu cuma sehasta saja. Jadi sudah benar-benar beramal. Orang mengatakan fulan soleh, ini calon penghuni surga. Tapi apa? Wasbiqu alaihi kitab. Takdirnya sudah mendahului lain. Ternyata apa? Takdirnya itu dia penghuni neraka. Fayamalu bi amali ahli nar. Maka dia beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, dia masuk neraka. Mungkin sebagian orang ini Ustaz enggak masuk akal. Bagaimana seorang itu dia soleh, dia beramal soleh, sehingga jarak antara dia dengan surga itu cuma sebentar lagi, sedikit lagi, sehasta saja. Kenapa ujung-ujungnya masuk
neraka. Ini Allah tidak adil. Subhanallah, siapa yang mengatakan seperti ini? Ini akalnya belum sampai, berarti. Para ulama sudah menjelaskan bahwasanya ada lafaz hadis lain, yaitu fima yabdulin nas. Dia beramal itu riya. Dia tampakkan kesolehannya di hadapan manusia, ternyata di dalam hatinya apa? Nifaq. Di dalam hatinya riya, sehingga Allah tutup dengan keburukan. Ini kalau kita ngaji itu, oh benar seperti ini. Hadis itu tidak bertentangan. Hadis itu membenarkan satu dengan yang lainnya, tidak boleh ditentang. Kalau misalkan tidak belum sampai, ya sudah pasti benar. Sabda Rasulullah itu takdirnya seperti itu. Tapi ternyata ada hadis lain yang membuktikan bahwasanya fima yabdulin nas. Dia beramal itu untuk manusia saja. Dia soleh di hadapan manusia, ternyata maksiat dalam kesendiriannya. Berarti orang seperti ini, naudzubillah, ditakutkan apa? Nanti ujung-ujungnya neraka. Ini takutkan seperti itu. Dan ingat, ketika kita mengatakan seperti ini, bukan berarti kita mengklaim orang tersebut neraka. Neraka, surga itu urusan Allah semata, kita tidak tahu. Kita hanya mengatakan hukumnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis dan disebutkan oleh para ulama. Maka sebaliknya apa? Dalam hadis tersebut, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Bahkan ada kebalikan. Seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Fayamalu bi amali, kemudian hatta yakunu bainaha wa bainahu illa dhira, sampai jarak dia dengan neraka itu cuma satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi kitab tabit, takdir Allah telah berkehendak lain. Dicatat di lauhul mahfuznya apa? Dia penghuni surga. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, sehingga dia beramal dengan amal ahli surga dan dia masuk surga. Dan ini sudah ada contohnya. Yang pertama sudah ada contohnya di zaman Nabi SAW. Yang kedua sudah ada contohnya di zaman Nabi SAW. Jadi ketika hadis pertama tadi, seorang ada yang jihad luar biasa sampai manusia itu, oh fulan itu masuk surga, fulan itu apa luar biasa jihadnya. Ternyata di akhir hayatnya dia bunuh diri, tidak kuat rasa sakit sehingga apa? Dia bunuh diri. Nah, ini termasuk salah satu hadis ini. Dia beramal dengan ahli surga, ternyata fa'yamalu bi ahli nar fa'yadkhulu. Kemudian hadis yang kedua, yang bahwa seorang beramal dengan kemaksiatan sampai neraka itu apa? Dekat dengan dia di akhir-akhirnya apa? Masuk surga. Ada seorang itu apa? Anak Yahudi dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diajak masuk Islam. Subhanallah. Ini berarti apa? Dia beramal terus kekafiran Yahudi, ternyata sebelum dia mati mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam, meninggal dunia, masuk surga. Ini sudah enak kita itu belajar. Apapun yang terasa kita iskal, ada penjelasannya daripada ulama. Jadi kalau misalkan ada yang iskal, tanyakan, insyaallah ada jawaban. Kemudian selanjutnya, wa mislu ma kana mislahu fil qadar. Begitupun kalau ada masalah berbicara tentang takdir, sudah hadis yang berbicara tentang takdir, benarkan saja, pasti benar. Kemudian wa mislu ahadits ar-ru'yah kulliha. Begitupun hadis terkait ru'yah. Ru'yah apa? Melihat wajah Allah. Jadi kaum mukminin kelak di surganya, di surga Allah akan melihat wajah Allah. Dan ingat, jangan dibayangin oh wajah Allah seperti ini, jangan dibayangin. Kalau sudah mengatakan kaum mukminin akan melihat wajah Allah, kita benarkan. Dan ini nikmat paling besar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah dalam Al-Quran, bagi orang yang berbuat baik itu ada husna. Husna ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, surga. Ya, orang yang berbuat baik ada surga, wa ziyadah, dan ada ziyadah, tambahan. Maksud tambahan di sini apa? Kata Nabi SAW itu ru'yatullah, melihat wajah Allah. Ustaz, Allah punya wajah. Yang nggak usah dibayangin, kan tadi sudah dikasih tahu. Kalau sudah ada hadis datang, sudah benarkan. Kalau ada Quran datang, sudah nggak usah dipikirkan. Yang jelas apa? Kita dengar dan kita benarkan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang berkaitan dengan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat, pada hari itu kaum mukminin melihat Rabb mereka. Subhanallah, melihat wajah Allah SWT. Kemudian di dalam hadis disebutkan, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat wajah Allah, melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna, kalian tidak saling berdesak-desakan. Jadi sudah kita membenarkan, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, para sahabat menjelaskan seperti itu, ya sudah kita benarkan. Tadi kaidahnya kalau berbicara tentang masalah gaib sudah benarkan. Kalau udah ada Al-Qur'an dan sunnah pemahaman para sahabat sudah benarkan. Ini pokok yang agung di dalam kita beragama. Kemudian selanjutnya, wa in nabat anil asma'i wastawsha minal mustami'. Meskipun terasa aneh di pendengaran, meskipun gharib, oh ini kok aneh ya? Kok Allah punya wajah ya? Kok Allah mendengar ya? Kok Allah di atas ya? Ini itu
perasaanmu saja. Hadis berbicara, Quran berbicara, sudah benarkan saja. Ini kaidah yang agung yang diajarkan oleh imam yang mulia, imam yang agung, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sudah ada hadisnya, benarkan, meskipun aneh pendengarannya. Padahal kalau kita beriman nggak aneh kok, nggak aneh. Kenapa aneh? Kan justru apa kata Rasulullah SAW, lihat Allah wajah yang mulia yang agung. Kemudian misalkan terkait Allah mendengar, melihat, Allah biasa, enggak aneh. Ini sesuatu yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Kemudian selanjutnya, wa inna ma'anil imanu biha. Ini kaidahnya, garis bawahi, tugas kita hanyalah beriman. Tugas kita hanyalah beriman. Wa alla yarudda minha harfan wahidan. Jangan sampai ditolak meskipun satu huruf. Bukankah satu kalimat, bukan satu hadis, satu huruf saja tidak boleh ditolak. Bahkan ulama ijma', barang siapa yang menolak satu huruf di dalam Al-Quran, kafir dia. Misalkan ini ada huruf wawu di dalam Al-Quran, ini bukan huruf, ijma' para ulama itu kafir. Kenapa? Dia menolak dari Al-Quran. Tapi ingat, misalkan ketika kita menjelaskan kepada kaum muslimin, harus dengan cara lama-lama. Jangan sampai misalkan ketika kita sampaikan hadis yang menurut mereka, oh ini nggak masuk akal, oh berarti kamu kafir. Enggak, bukan seperti ini konsekuensinya. Tapi kita sedang menjelaskan hukum. Adapun personnya apa? Itu beda lagi, karena bisa jadi dia belum tahu, bisa jadi dia belum paham, bisa jadi ada syubhat. Harus apa? Harus dirinci. Ana menjelaskan seperti ini apa? Karena kita sedang bahas kitab dan penjelasan ulama apa? Berbicara terkait ini. Kemudian selanjutnya, wa ghairiha min ahadits al-ma'thurati an thiqat. Jadi tidak boleh ditolak apapun itu selama hadisnya sahih, diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhiruhu. Jangan sampai apa? Kita berbantah-bantahan terkait masalah tadi, masalah takdir, masalah melihat Allah, melihat sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Jangan berbantah-bantahan. Kalau kita sudah yakin, sudah. Kalau ada yang mau mendebat, ngapain saya debat dengan antum? Saya sudah yakin dengan agama saya. Silakan kamu kalau ragu, cari yang ragu sepertimu. Ini pernah terjadi di zaman Imam Malik. Ketika orang ingin mendebat, imam ingin mendebat, saya nggak butuh debat dengan kamu. Saya sudah yakin dengan agama saya. Kamu berdebat saja dengan orang-orang yang ragu. Ketika debat berarti ragu dia. Kalau kita mah sudah yakin, alhamdulillah, agama telah sempurna, penjelasan gamblang, segamblang-gamblangnya sudah, kita mah nggak usah debat. Kalau misalkan masalah akidah, sudahlah, saya meyakin, jelaskan misalkan ini Al-Quran, ini hadis, ini ucapan para sahabat, sudah. Kalau misalkan kamu menerima, alhamdulillah. Kalau tidak juga, ya itu urusan kamu dengan Allah. Saya mah sudah yakin dengan agama saya tidak mau mendengar ucapan kamu, sudah beres, tinggalkan. Kata ulama, jika sudah jelaskan kemudian masih ngeyel, larilah kamu sebagaimana kamu lari dari singa. Sudah, tinggalkan saja. Saya sudah nyaman tentang agama saya, silahkan kamu dengan semisal kamu. Kemudian selanjutnya, wala yata'allama al-jidal. Jangan sampai berdebat. Tadi udah, jangan berdebat. Fa innal kalama fil qadar wa ru'yah wal Qur'an wa ghairiha minas sunan makruhun wa manhyun anhu. Karena perdebatan terkait Al-Qur'an, terkait melihat Allah, terkait takdir dan yang semisalnya itu terlarang. Jadi debat masalah gaib itu terlarang. Masalah gaib itu apa? Gaib itu kan sesuatu yang kita tidak bisa cerna. Mata kita nggak bisa mencerna, telinga kita nggak bisa mencerna, tangan kita nggak bisa menyentuh. Ini masalah gaib. Kalau masalah debat masalah gaib, ya apa patokannya? Kalau masalah akal siapa yang jadi patokan? Masalah gaib itu khobar, Al-Quran, hadis, ini masalah gaib. Nggak pakai akal, nggak pakai perasaan. Kemudian selanjutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, la yakunu shabih wa in asaba bi kalamihi sunnah. Orang yang berdebat masalah ini itu apa bukan ahlu sunnah, meskipun ucapannya benar. Kenapa? Karena tadi masalahnya sudah jelas. Hatta yada al-jidal wa yu'mina bil athar. Jika dia ingin termasuk ahlu sunnah, sudah dia tinggalkan debat dan beriman kepada hadis. Sudah. Kalau misalnya kita ngaku ahlu sunnah, kita bahkan seluruh kaum muslimin kayaknya yang ngaku ahlu sunnah. Oh saya ahlu sunnah, oh saya ahlu sunnah, semuanya ahlu sunnah. Cuman apa? Kullu yadda'i waslan bil laila. Seorang tuh ngaku, oh saya punya hubungan dengan Laila. Wa Laila la yukirdak, la tukirdak. Laila itu tidak ngaku. Jadi apa? Oh saya mah suami Fulan, tapi ternyata si Fulannya enggak ngaku kita. Apa? Sakit hati kita. Begitupun kita. Kita ngaku ahlus sunnah, ternyata ahlus sunnah tidak ada di dalam diri kita. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata berselisih. Ngaku ahlus sunnah, tapi ditawarkan sunnah tidak mau. Ngaku ahlus sunnah, tapi ketika kasih pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat tidak mau. Karena ahlus sunnah yang sesungguhnya siapa? Para sahabat. Jika kita katakan para sahabat bukan ahlus sunnah, lalu siapa? Justru mereka adalah tokoh-tokoh ahlus sunnah.
Jadi yang nama ahlu sunnah itu apa? Bukan yang sekedar label, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi amalan. Ahlu sunnah itu amalan. Ahlu artinya kalau kita terjemahkan bebas itu keluarga. Sunnah, ya sunnah maksudnya apa? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, bukan orang-orang yang tidak ada sunnahnya. Ini bukan ahlu sunnah berarti. Jadi ini apa? Hendaknya kita pahami, jika kita ingin termasuk ahlu sunnah, jangan hanya sekedar klaim, jangan hanya sekedar ngaku, tapi lihat amalannya. Apakah kita sesuai sunnah atau tidak? Kalau misalkan tidak ada kata terlambat. Pelajari sunnah, amalkan. Kita insya Allah termasuk ahlu sunnah. Tapi kalau misalkan ternyata hanya sekedar ngaku ahlu sunnah tapi belajar hadis saja tidak, belajar kitab-kitab para ulama tidak, lalu bagaimana dikatakan ahlu sunnah? Mengerti bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, masalah ibadah, masalah umalah, bagaimana? Tidak tahu. Harusnya tahu ahlu sunnah itu. Ahlu sunnah itu apa? Orang yang paling semangat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Orang yang ketika dikatakan ini sunnah Nabi SAW, oh semangat saya. Ketika orang yang dikatakan ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW, ini bukan sunnah, dia tinggalkan. Ini ahlu sunnah. Bukan dikatakan ahlu sunnah itu ahlu sunnah ketika tidak ada contoh Nabi, enggak apa-apa, kan itu baik. Bagaimana ini? Katanya aku ahlu sunnah, tapi ketika dia tahu Nabi tidak mencontohkan, kan itu baik. Kan ini cinta Rasul. Bukti cinta Rasul saya seperti ini. Kalau cinta Rasul, ikuti Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada engkau, Allah akan mengampuni dosa engkau. Jadi bukti cinta seorang itu bukan hanya sekedar klaim saya cinta Rasul. Saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Bukan seperti itu. Cinta Rasul itu dibuktikan dengan mempelajarinya. Cinta Rasul itu dibuktikan dengan ikut sunnahnya. Itu cinta Rasul. Karena kita dituduh, kamu itu gak cinta Rasul, itu kamu. Kenapa gak ikut maulid? Subhanallah. Saya ini pera cenggot, cinta Rasul. Saya cingkrang ini cinta Rasul. Saya sholat berjamaah, cinta Rasul. Saya belajar akidah tentang Al-Quran dan Sunnah, cinta Rasul. Bagaimana dikatakan cinta Rasul setahun sekali? Subhanallah. Kita itu dituduh seperti itu. Padahal saatnya kita kalau misalkan mau lihat-lihat ya, tapi jangan sombong. Jauh kita praktikkan sunnah dengan mereka. Sunnah misalkan kita dicaci, dimaki, bahkan mungkin ada yang diusir. Subhanallah. Apakah ini ahlu sunnah wal jamaah seperti itu? Enggak. Ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Orang yang mengikuti sunnah Rasul SAW. Tahu bagaimana Rasul dalam akidah, amalah, praktik dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk di poin yang ke-13. Insya Allah nanti kita akan sampai ke poin 15. Ke poin ke-13, wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Dan ini kaum muslimin insyaallah sudah apa? Sudah yakin Al-Qur'an itu kalamullah. Sudah. Jadi jangan usah terlalu dalam misalnya. Kenapa ini dibahas oleh Imam Ahmad? Karena di zaman beliau ada mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kalau kita mah enggak ada sekarang kaum muslimin mengatakan, kecuali mungkin ada sebagian orang yang apa? Menyimpang. Jadi rata-rata kaum muslimin sampai orang awam pun apa? Allah berfirman. Berfirman berarti ucapan Allah. Allah berbicara. Ustaz, kalau berbicara, makhluk berbicara. Itu pakai akal lagi. Kan nama kalam itu ucapan. Langsung didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad SAW sesuai apa yang beliau dengar dari Allah SWT. Sudah. Kalau misalkan sudah ada dalilnya, sudah benar, benarkan. Jangan sampai pakai akal. Jadi Al-Quran itu apa? Kalamullah wa laysa bimakhluk. Bukan makhluk. Wala yad'afu an yaqula laysa bimakhluk. Jangan sampai kita lemah, tidak kuat mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Harus berani. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Harus. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, fa inna kalamullah laysa bibain minhu. Karena kalamullah itu apa? Bukan terpisah dari Allah. Kalam itu bagian dari Allah. Wa laysa minhu syai' makhluk. Jadi Al-Quran itu kalamullah, kalam itu bagian dari Allah. Kalau bagian dari Allah bukan makhluk. Sebagaimana misalkan kita ini bukan mengkiaskan, tapi sebagai pendekatan saja. Misalkan kita berbicara, ini berbicara itu bagian dari kita. Tapi begitu pun Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara itu bagian dari Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Karena sebagian di zaman dulu terkhusus meyakini bahwa Al-Qur'an itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah boleh dirubah oleh kata mereka. Nauzubillah. Enggak, Al-Qur'an itu firman Allah yang kaum muslimin sudah meyakini. Kemudian wa iyyaka munadharata man ahdatsa fi. Jangan sampai berdebat masalah kalamullah. Sudah. Kalau sudah kita sampaikan Al-Qur'an kalamullah, ya Allah firmankan langsung, Allah berbicara. Apa enggak usah didebat, kan sudah jelas dalilnya.
Kemudian waman qala bi lafzi wa ghairihi wa man waqafa fi faqala adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa innahu huwa kalamullah fa hadza sahibu bid'ah. Jangan sampai juga kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi saya tidak tahu makhluk atau bukan ya. Enggak. Kata beliau ini ahlul bidah. Enggak boleh mengatakan Al-Qur'an kalamullah tapi enggak tahu makhluk atau bukan. Ini enggak boleh. Tapi Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Itu jelas. Wa innama huwa kalamullah laisa bimakhluqin, yaitu kalamullah bukan makhluk. Kita lanjutkan poin ke-14. Wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamah kama ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ahadits shihah. Beriman bahwasanya nanti Allah akan dilihat pada hari kiamat. Tadi dalilnya ada Al-Qur'an sudah, sunnah sudah. Bahwasanya Allah kelak pada hari kiamat akan dilihat. Kama ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya poin ke-15, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Poin yang ke-15 yang terakhir insyaallah kita bahas malam ini, bahwasanya Nabi SAW melihat Allah Rabbnya. Ini terkait apakah Nabi SAW melihat Allah di dunia ini. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah dalam masalah ini berselisih, apakah Nabi SAW melihat Allah di dunia ini atau tidak. Kata beliau, apa kata Imam Ahmad, beliau bermadzhab bahwasanya Nabi SAW melihat Allah di dunia ini. Kemudian beliau menyebutkan riwayatnya rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas. Riwayat Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini riwayat pertama. Semuanya dari Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, ini riwayat Hakim. Kemudian yang kedua Ikrimah Ibnu Abbas. Dari pertama tadi Qatadah, Ikrimah dan Ibnu Abbas. Kemudian selanjutnya sama dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, cuman beda periwayatan dari Ali Ibnu Zaid, dari Yusuf bin Mihran, kemudian dari Ibnu Abbas. Jadi ada beberapa turuk itu dalam ilmu hadis, ada beberapa riwayat hadis. Sahabatnya Ibnu Abbas, tapi murid-muridnya ada beberapa orang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, kata beliau ini sahih. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah taala bahwasanya Nabi SAW melihat Allah di dunia. Tapi seandainya kita baca penjelasan para ulama, ternyata riwayat dari Ibnu Abbas ini sahih, betul kata Imam Ahmad, riwayat dari Ibnu Abbas sahih, tapi ternyata ada lafaz lain bahwasanya biqalbihi, yaitu melihat Allah dengan hati nurani. Dan ini yang diambil oleh Aisyah, yaitu sahabat Nabi SAW, istri beliau, bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah. Ketika ditanya peristiwa Isra Mi'raj, apakah engkau melihat Allah wahai Rasulullah, kata Aisyah, kata beliau SAW, nurun anna arah. Itu ada cahaya yang menghalanginya. Bagaimana aku melihat Allah? Jadi apa? Kita bisa menggabungkan perselisihan para ulama itu apa? Yang maksud melihat Allah itu dengan hatinya. Adapun melihat Allah dengan mata kepala langsung tidak. Sebagai firman Allah, lantaroni. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah supaya melihatkan wajahnya, melihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan melihat aku di dunia maksudnya. Adapun nanti kelak di akhirat bisa dilihat. Wal kalamu fihi bid'atun, berbicara tentang ru'yah, perdebatan tentang ru'yah, apa kalau dilihat atau tidak, bagaimana cara melihatnya, apakah di atas ataupun di bawah, ya sudah nggak usah diperdebatkan. Kalau dilihat apa, ya di arah yang kita ketahui. Kemudian selanjutnya walakin nu'minu biha kama ja'a ala zahirihi. Tugas kita itu apa? Beriman sebagaimana zahirnya. Lafaznya seperti itu sudah. Zahirnya seperti itu sudah. Nah, kita kadang itu seperti itu. Al-zahiriyah, tekstual. Memahami hadis tekstual gini-gini, padahal sudah para ulama menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak memahami hadis, mau memahami seperti orang batiniyah. Batiniyah itu apa? Jauh sekali. Tadi orang-orang Syiah menafsirkan Baqarah itu dengan Aisyah, kemudian menafsirkan lagi dengan Abu Bakar dan Umar, dan lain sebagainya. Aneh-aneh tafsiran. Ini jika berpaling dari zahir, karena al-aslu fi al-fad zahir. Karena hukum asal dari al-fad itu zahirnya. Jangan sampai dipalingkan kecuali ada dalil. Jangan sampai ta'wil sana ta'wil sini seenaknya tanpa ada dalil yang jelas. Dan ini sudah apa? Sudah dibahas oleh para ulama bahwasanya kita tidak boleh berdebat masalah ini, sudah beriman kepada wahidnya saja. Karena Allah berbicara itu dengan apa? Lughah fasihah.
bahasa yang fasih. Fasih itu apa? Ketika disampaikan langsung paham. Kalau misalkan ternyata butuh takwil, butuh kias, berarti enggak fasih, butuh pemahaman yang lebih. Enggak. Allah itu apa disebutkan Al-Qur'an itu apa? Wal Qur'anul Mubin. Al-Qur'an itu jelas, gamblang. Tidak ada sama-sama sekali. Wala nunadziru fihi ahadun, jangan sampai kita berdebat. Sudah kalau masalah akidah kita jelaskan seperti ini. Kalau ada yang debat misalkan, ya saya tadi kan sudah jelas dalilnya, jelas para ulamanya, Al-Qur'annya, hadisnya, sunnah. Kalau misalnya mendebat, silakan debat yang lain. Saya sudah yakin dengan keyakinan saya. Silakan kamu cari dengan orang yang sepadan dengan kamu, karena saya sudah yakin dan tentram dengan agama saya. Kalau misalkan saya tidak meyakini firman Allah, saya tidak meyakini sabda Rasul, saya tidak mengatakan pemahaman para sahabat itu benar, lalu siapa yang benar? Khawarij, Syiah, Murji'ah, Batiniyah? Enggak. Para sahabat pasti apa diajarkan oleh Nabi SAW langsung terkait pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.